Baiklah, karena sudah jam 3 lebih 1 menit, kita mulai saja perkuliahan online-nya, yaitu mata kuliah pengantar manajemen bisnis, ya. Jadi yang hadir hari ini ada 17 orang, yaitu Putu Dio Pranawa, selanjutnya yang hadir Gede Ari Sanjaya, selanjutnya Dorothea Febrianti Saka, selanjutnya yang hadir Tessa War, selanjutnya yang hadir Anisetus Jemparut, selanjutnya Valentino Alexander, selanjutnya yang hadir Ketut Dedi Usnadi, selanjutnya Maria Sridora Rero, selanjutnya yang hadir Abelio Hermanto, selanjutnya yang hadir Dwi Lingga, selanjutnya yang hadir Gede Samawan, selanjutnya Komang Agus Roy, selanjutnya yang hadir Kade Agus Karisma Nugraha, selanjutnya yang hadir Carolina Longga, selanjutnya Clemencia Monsista Aman, selanjutnya yang hadir Krisna Dharma, selanjutnya Nekade Ayu Krismawati, dan selanjutnya yang terakhir Putu Guno, ya. Nah, topik hari ini yaitu tentang Economic Order Quantity atau EOQ, ya. Pak share dulu, mungkin sudah dibaca materinya. Nah, dia. Jadi ini ya topik kita hari ini, yaitu Economic Order Quantity, ya. Jadi fungsi dari analisa Economic Order Quantity atau disingkat dengan EOQ di sini adalah untuk menganalisa tentang persediaan barang yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi nanti persediaan barang tersebut nanti jangan sampai terjadi penumpukan, ya. Jadi penumpukan stok barang yang ada di gudang, ya. Jadi jika terjadi penumpukan, tentunya ada risiko, ya, dari risiko biaya maupun dari risiko yang lainnya, ya. Dari biaya tentunya akan terjadi biaya penyimpanan, ya. Jadi biaya penyimpanan yang terlalu besar, ya. Dan juga risiko juga barang tersebut mengalami kadaluarsa, ya. Nah, ini ada yang ngechat ini. Apa ini? Oh, putus-putus mungkin mikrofonnya ini bermasalah. Jadi nanti, nah ini sudah ada materinya, ya. Nanti kita lanjut saja ke rumusnya, ya. Jadi rumus di dalam menghitung economic order quantity di sini yaitu menggunakan ini, ya, rumusnya EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R kali S dibagi P kali I, ya. Jadi R di sini yaitu total barang yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya S di sini adalah saving, ya. Saving di sini biaya pemesanan barangnya. P di sini adalah price, yaitu harga beli barang per unitnya. Di sini dipisah. Selanjutnya I adalah biaya, ya, inventory. Jadi biaya penyimpanan barang setiap unitnya, ya. Ya maaf, anak Bapak teriak-teriak ini. Biaya penyimpanan barang setiap unit, hasilnya dalam bentuk persen, ya. Contoh soalnya, ya, di sini ada contoh soal PT ABC, ya, menilai penjualan tersebut sama dengan periode sebelumnya di tahun 2019, ya.
Dan pada tahun 2019, PT ABC membutuhkan 250.000 unit. Jadi di sini PT ABC melakukan peramalan ya terhadap persediaan atau stok yang diinginkan di tahun 2019 sebesar 250.000 unit bahan baku ya untuk proses produksinya. Misalnya harga bahan baku per unit itu sebesar 5 ya. Dalam sekali pengiriman, PT ABC membutuhkan biaya sebesar 22.500 untuk dokumen ya, kurir ya. Jadi kurir di sini adalah yang mengirimkan nanti barang tersebut ya dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya penyimpanan itu sebesar 25% ya untuk setiap barang yang akan disimpan. Dari data tersebut berapa nilai economic order quantity dan berapa nilai pemesanan ulangnya ya EOQ-nya di PT ABC selama setahun ya. Selanjutnya dibuat ya analisanya apa saja yang diketahui ya. Di sini diketahui R-nya sebesar 250.000. Jadi R di sini adalah total barang yang dibutuhkan. Sedangkan P-nya adalah sebesar 5.000. Jadi di sini P-nya adalah harga bahan baku per unit ya. Jadi 5.000. Selanjutnya biaya penyimpanan S ya, saving yaitu sebesar 22.500, sedangkan I-nya inventory atau biaya penyimpanan dari persediaan barang yang ada di gudang itu diperkirakan 25% ya biayanya. Sehingga nah ini ditanya yang pertama economic order quantity-nya, yang kedua yaitu reorder point-nya atau pemesanan ulangnya ya. Yang pertama kita analisa dulu berapa EOQ-nya. Jadi EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R kali S dibagi P dikali I ya. Nah, ini nanti bisa kita copy paste saja. Nah, kita masukkan angkanya ya. R-nya itu adalah sebesar 250.000. Selanjutnya S-nya adalah sebesar 22.500 ya. Selanjutnya P-nya yaitu harganya itu adalah sebesar 5.000. Sedangkan I-nya adalah sebesar 25% ya. Selanjutnya kita cari berapa nilainya dari pengalian ya. Pengalian. Jadi kita kalikan 2 dikali 250.000 dikali 22.500 itu berapa hasilnya ya. Nanti bisa menggunakan kalkulator bagi yang nanti tugasnya dikerjakan di Microsoft Word ya. Nanti untuk buat ya ini ya mungkin tidak ada yang nggak tahu ya, buat equation, Pak ulangi saja ya. Nanti cara buat akar kuadrat itu gimana Pak gitu ya. Nanti caranya itu nanti kalian klik insert ya. Nanti insert lalu ini equation dipilih ya. Maaf mikrofonnya agak bermasalah. Nanti equation-nya kalian pilih. Nah, lalu pilih insert new equation ya. Nah, nanti bagi yang tidak tahu bagaimana cara membuat rumus ya. Selanjutnya masukkan radikal ya. Pilih radikal, kemudian pilih square root ya. Nah, seperti itu ya, akar kuadrat. Selanjutnya pilih fraction. Lalu pilih stacked fraction. Kemudian masukkan dah rumusnya. 2 kali R kali S ya.
Selanjutnya di bawahnya P dikali I, ya. Selanjutnya sudah ada jadi rumusnya, ya. Selanjutnya tinggal diturunkan sesuai dengan data latihan contoh soalnya, di mana R-nya adalah sebesar 250.000. Selanjutnya S-nya adalah 22.500. Jadi S-nya di sini adalah biaya pemesanan, ya. Selanjutnya P-nya adalah harganya. Harganya itu adalah sebesar 5.000. Sedangkan biaya penyimpanannya diperkirakan akan menghabiskan biaya 25%, ya. 25% untuk setiap barang yang akan disimpan. Nah, di sini kita sudah masukkan nilainya. Selanjutnya kita turunkan lagi. Tinggal di copy paste saja, ya. Selanjutnya tinggal diedit, ya. Nah, ini tinggal kita kalikan 2 dikali 250.000 dikali 22.500 berapa, ya. Tinggal dibuka kalkulator yang ada di HP kalian atau di laptopnya, ya. Jadi di sini Bapak memakai kalkulator yang ada di Windows 10. Tinggal dikali 2 dikali 250.000 dikali 22.500 sama dengan 11 miliar, ya. 11.250.000.000 hasilnya. Nah, di sini kita buat 11.250.000.000. Selanjutnya kita cari yang di bawahnya 5.000 dikali 25%, ya. Jadi 5.000 dikali 25%. Nah, 25%-nya dulu. Persen. Kok 0, ya. 5.000 dikali 25% sama dengan, ya itu, ya. Hasilnya 1.250, ya. Jadi 1.250. Selanjutnya copy paste lagi. Ini di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V supaya kalian tidak memformat ulang lagi atau mengetik ulang. Selanjutnya kita bagi, ya. Jadi 11.250.000.000 dibagi 1.250 berapa hasilnya? Tinggal dibuka kalkulatornya. 11.250.000.000 dibagi 1.250, ya. Sama dengan hasilnya 9 juta, ya. Jadi kita buat 9 juta, ya. Selanjutnya akar kuadrat dari 9 juta itu berapa? Jadi akar kuadrat bisa pakai yang tombol yang ini, ya, yang ada akar kuadrat X, ya. Nah, klik sekali saja akan muncul nilainya, yaitu sebesar 3.000 unit, ya. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya, ya. Jadi PT ABC nanti untuk tahun 2019 supaya tidak terjadi penumpukan, ya, stok yang ada di gudangnya, nanti PT ABC-nya tahun 2019 harus, ya, ini jumlah stoknya yang ada di gudang itu senilai 3.000 unit, ya. Jika lebih dari itu, dari hasil analisa mungkin terjadi penumpukan barang. Dan jika kurang, nanti kan PT ABC-nya bisa mengorder lagi, ya. Selanjutnya untuk menganalisa berapa kali untuk tahun 2019 PT ABC tersebut melakukan pemesanan, kita tinggal masukkan nilainya atau rumusnya, yaitu EOQ-nya, atau yang pertama itu adalah bahan baku yang dibutuhkan, itu sebesar 250.000, ya, dibagi dengan EOQ-nya sebesar 3.000.
Jadi hasilnya itu adalah sebesar, nah kita gunakan kalkulatornya, 250.000 dibagi 3.000 sama dengan 83,3 ya. 83,3. Sehingga karena di sini ada koma ya, kita harus bulatkan karena jumlah barang itu tidak bisa dinilai dengan koma ya, kecuali dengan mata uang baru bisa ada komanya. Karena di sini kita menghitung jumlah barang atau jumlah pemesanan ya, itu harus dibulatkan ya. Jadi di sini 83,3 berarti jika dibulatkan menjadinya 83 kali pemesanan ya, kali pemesanan. Jadi PT ABC di sini di tahun 2019 supaya tidak terjadi penumpukan barang harus melakukan pemesanan sebanyak 83 kali ya, pemesanan dengan jumlah 3.000 unit ya. Dan di sini sudah Bapak isi ya. Jadi jumlah pemesanan ulang bahan baku yang dilakukan PT ABC adalah sebanyak 83 kali pemesanan. Jadi dalam tahun 2019 PT ABC harus melakukan pemesanan sebanyak 83 kali ya. Jika lebih dari itu maka akan terjadi penumpukan ya. Sedangkan untuk jumlah unit yang dipesan pada tahun 2019 itu adalah sebesar 3.000 unit ya. Dengan 3.000 unit dengan 83 kali pemesanan agar tidak terjadi penumpukan barang ya. Nah ini ya pembahasannya tentang economic order quantity dan pemesanan ulangnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari penjelasan Bapak? Ada Pak, ya. Bu Dudio, apa pertanyaannya? Silakan diketik saja. Mungkin masalah koma ya. Mungkin koma ya. Karena di latihan soal tugas Bapak itu ada komanya nanti ya. Di sini misalkan kalian dapat 83,5 itu ya. Jika 83,5 berarti nanti hasilnya 84 ya. Jika 83,4 masih 83. Jika 83,5 nanti hasilnya 84 kali pemesanan ya. Apa ini? Waktu suaranya. Untuk dokumen yang Bapak lampirkan di tugasnya itu gimana? Nanti kalian analisa berapa nilai economic order quantity dan nilai pemesanan ulangnya atau reorder point-nya ya. Nanti dibuat di Microsoft Word-nya ya, filenya nanti diganti dengan nama kalian, nama filenya. Untuk dokumen yang Bapak lampirkan ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk dokumen. Ada lagi? Sebelum Bapak akhiri? Tidak ada. Tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya dengan materi tentang EOQ ya. Nanti jika ada kesulitan boleh kirim pesan WA ya. Jadi nomor HP Bapak kalian sudah tahu 0821 4744 6954. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.